Waalaikumsalam. Gimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau anak-anak berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas, Fitrania, boleh dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Hai Wasri, hai Nur. Hadirah. Bunga Yunita. Hadir, Bu. Asti Winasti. Hadir. Adelia Zahwa Islami. Hadirah, Bu. Cepi Mariska. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu, hari ini sudah terpampang di sini ya. Kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang Mengapresiasi peradaban Daulah Utsmani. karena sebelumnya kita sudah belajar Daulah Umayyah, sekarang kita akan belajar Daulah Utsmani. Tapi sebelum kita belajar, Ibu di sini mau menyampaikan dulu terkait tujuan pembelajaran hari ini, yaitu Ibu mau agar anak-anak nantinya bisa mendeskripsikan bagaimana peradaban Daulah Utsmani ini pada masa itu. Sehingga nantinya anak-anak semua bisa sadar bahwa Islam itu merupakan agama yang penuh kasih sayang dan rahmatan lil Alamin. Oke, sekarang Ibu mau tanya terlebih dahulu. Di sini siapa yang pernah jadi ketua kelompok atau ketua kelas? Benar. Oke, Asti, Bunga, Cepi pernah jadi ketua kelompok dan ketua kelas. Citra juga ketua kelas ya. Ya, Bu. Enak nggak jadi ketua kelas atau ketua kelompok? Enggak. Susahnya Susah. kenapa? Ini bisa diatur. Susah diatur. Kalau susah diatur berarti kita kan harus mengatur orang lain ya. Iya. Tujuan kita mengatur orang lain itu agar apa? Agar Kompak, agar kompak, Ibu. agar bisa saling bekerja sama. Ya, agar tujuan yang kita miliki bersama itu tercapai. Tercapai. Nah, ini tuh sama dengan sistem dari suatu kerajaan atau suatu daulah itu sendiri. Ketika kita memimpin sebuah kelompok, itu juga sama halnya ketika kita memimpin sebuah daulah atau sebuah kerajaan, sebuah negara. Nah, dalam kepemimpinan tersebut, kita harus berbuat dengan baik, adil, dan secara demokratis. Nah, di sini akan dijelaskan nantinya, tapi sebelum Ibu menjelaskan, kita akan tonton video terlebih dahulu terkait peradaban Daulah Utsmani ini. Nah, jadi nanti setelah anak-anak Ibu nanti nonton videonya, kita akan mendiskusikannya. Nanti Ibu akan bagi ketiga kelompok. Nah, tiga kelompok ini nanti akan Ibu tanya setelahnya. Oke, kita tonton terlebih dahulu. Darah itu membosankan? Kata siapa? Kenalkan, ini Bimo dan Arya. Hari ini mereka menemukan sebuah buku rahasia yang akan membawa mereka berpetualang menembus waktu. Siap-siap, petualangan seru dimulai. Bus, mereka berpindah tempat. Lihat itu Kak Usman. Dia adalah pemandu kita dari Daulah Utsmani. Tahukah kamu, Daulah Utsmani lahir dari semangat perjuangan yang tak kenal lelah. Berawal dari wilayah yang kecil, berkat kepemimpinan yang adil dan persatuan yang kuat, berdirilah sebuah daulah baru yang siap membawa kedamaian. Ini dia puncaknya. Sultan Muhammad Al-Fatih yang cerdas berhasil membuka gerbang Konstantinopel. Kota ini diubah menjadi Istanbul, pusat ilmu pengetahuan, arsitektur megah,
dan perdagangan dunia yang luar biasa. Namun teman-teman, roda kehidupan selalu berputar. Perlahan, awan gelap mendatangi Daulah Utsmani. Masa kemunduran pun tiba. Para pemimpinnya mulai terlena dengan kemewahan dan melupakan ilmu pengetahuan. Petualangan telah usai. Bimo dan Alia kembali ke masa sekarang. Sudah tonton semuanya? Sudah. Bagus kan? Fokus? Sekarang ibu bagi kelompok ya. Dari Cepi sampai Bunga itu kelompok 1. Kemudian Citra dengan Ayu itu kelompok 2. Dan Asti serta sampai Adel itu kelompok 3. Jadi tugasnya itu apa? Tugasnya mendiskusikan video yang telah kalian tonton ini. Diskusikan terkait Daulah Utsmani, entah itu pendirinya, tokoh penting yang tadi disebutkan di dalam video, kemudian kemajuannya itu apa. Nanti akan ibu tanya ya. Tanyanya acak ya, jadi harus fokus. Iya, Ibu. Ya, Bu. 5 menit cukup kan waktunya? Cukup. Oke. Kami lagi buat video, Mbak. Udah ya. Sudah, Bu. Sudah? Nah, sekarang ibu tanya. Dari video yang telah kita amati, kita kan sudah mendiskusikannya ya tadi ya dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang siapa yang tahu siapa pendiri dari Daulah Utsmani? Saya. Ya, siapa? Utsman 1. Utsman 1. Utsman 1 atau nama lengkapnya itu Utsman bin Ertugrul. Ini merupakan tokoh penting yang merupakan pendiri dari Daulah Utsmani itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya, siapa itu Sultan Muhammad Al-Fatih? Yang lain tadi sudah dijelaskan di dalam video. Siapa itu Sultan Muhammad Al-Fatih? Saya, Bu. Sultan Muhammad Al-Fatih selanjutnya. Ini siapa? Boleh dijawab? Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih adalah salah satu penakluk kota Konstantinopel pada zaman Daulah Utsmani. Ya, jadi ini merupakan tokoh yang berperan penting karena penaklukan Konstantinopel itu sangat terkenal ya dalam sejarah peradaban Islam. Yang mana dalam penaklukan ini itu menyebabkan Daulah Utsmani ini semakin berkembang pesat sehingga banyak arsitektur yang maju, kemudian perdagangannya itu lebih maju serta disitulah letak pusat peradaban dari Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya pada Cepi, sebutkan salah satu perkembangan atau kemajuan yang terjadi di dalam Daulah Utsmani dari video yang sudah kamu tonton tadi. Ilmu pengetahuan, teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Kemudian selain itu, nah ini ada perkembangannya. Jadi dalam Daulah Utsmani ini wilayahnya itu tersebar luas. Ekspansi wilayahnya itu meliputi Asia, Eropa, dan Afrika. 3 benua sekaligus. Jadi memang pada saat itu Islam itu sedang dalam masa kejayaannya.
atau bisa disebut dengan ya. Kemudian menjadi salah satu kerajaan Islam yang terbesar. Nah, Daulah Utsmani atau dalam bahasa Barat itu dikenal dengan Ottoman, nah, atau kita kenal bersama sebagai Turki Utsmani, itu merupakan salah satu kerajaan Islam yang terbesar pada saat itu. Kemudian ini tadi tentang penaklukan Konstantinopel itu dilakukan pada tahun 1453 oleh siapa tadi? Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, setelah kita belajar tentang perkembangannya, kemajuannya sudah, sekarang kita ke kemundurannya. Kenapa bisa Daulah Utsmani yang maju, yang mengalami kejayaan itu mengalami kemunduran? Ayo Bu, oke, boleh Karena jawab. pada saat itu pemimpinnya terlena akan kekayaan yang dimilikinya. Ya, pemimpinnya itu sudah tidak peduli lagi, ibarat tidak peduli dengan rakyatnya, sehingga ia terlena oleh kekayaan, oleh kekuasaannya. Maka lambat laun Daulah Utsmani ini mengalami kemunduran. Selain lemahnya kepemimpinan, itu juga adanya persaingan dengan bangsa Eropa. Nah, setelah kita tonton video dan diskusi bersama-sama, sekarang Ibu mau kasih tugas ke kalian ya, dari kelompoknya tetap sama, itu membuat mind mapping. Jadi mind mappingnya ini boleh dibuat secara digital ya, boleh juga dibuat secara langsung menulis di kertas. Dan nanti Ibu mau satu-satu mempresentasikannya, satu-satu kelompok. Jadi ada 3 orang nanti yang maju, perwakilan dari kelompok. Ya, mind mapping. Jadi kalau nanti beda-beda ya, kelompok 1 itu tentang berdirinya dan perkembangannya, kemudian kelompok 2 itu tentang kemajuannya dan tokoh-tokoh pentingnya, kemudian yang kelompok 3 itu tentang kemundurannya. Ya, kelompok 2 kemajuan dan tokoh pentingnya itu ya. Ibu kasih waktu 10 menit saja ya, cukup kan? Cukup Bu. Ada yang ditanyakan terkait tugas ini? Tidak. Oke. Kelompok 3 sudah? Kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Dikit lagi. Oke. Kelompok 2 gimana? Sudah belum? Masih bikin ya. Ada kesulitan tidak? Tidak. Alhamdulillah tidak Bu, kami tak pintar. Bagus sekali ya. Ibu untuk rekannya dikirim. Boleh kalau mau dikirim? Kirim saja ya. Nanti Ibu akan tampilkan.
Bagi yang sudah boleh maju duluan. Dari kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Ini ialah mind mapping hasil kerja dari kelompok 3. Boleh dijelaskan? Baik, Ibu. Jadi di sini yaitu tentang kemunduran dari Daulah Utsmani. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama dari faktor internal, yang dimana faktor internal di sini adalah kepemimpinan yang lemah, korupsi, dan kelemahan militer. Sedangkan terdapat juga faktor eksternal seperti kebangkitan Eropa, serangan dan invasi, serta kehilangan wilayah. Nah, adapun dari faktor politik yaitu nasionalisme regional, campur tangan asing, serta perebutan kekuasaan. Adapun dari faktor sosial dan budaya, kemunduran ini disebabkan adanya kesenjangan sosial, fanatisme agama, serta perlawanan dari rakyat itu sendiri. Sedangkan dari faktor ekonomi, itu ada rute perdagangan bergeser, utang luar negeri, serta krisis ekonomi. Baik, hanya itu. Oke, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 3. Jadi bagus sekali ya PPT-nya. Nah, mulai dari faktor internal, faktor eksternal, faktor ekonomi, sosial budaya, politik, hingga akhir acara itu sendiri bagaimana sudah dijelaskan secara rinci oleh kelompok 3. Nah, ada tanggapan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Tidak ada, Bu. Bagi kami sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Selanjutnya kelompok 1 atau kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 boleh dikirim terlebih dahulu. Sudah, Bu. Ibu tampilkan ya. Oh, ini mind mapping dari kelompok 2. Allah. Keren sekali ya. Baik, kelompok kami yaitu membuat infografis tentang kemajuan Daulah Utsmani beserta tokoh-tokoh penting Daulah Utsmani. Yang pertama, kemajuannya yaitu pemerintahan yang teratur, yaitu sistemnya sejahtera dan administrasinya rapi. Kemudian militer yang kuat, memiliki pasukan yang elit, yang sangat disiplin, kemudian mengembangkan teknologi bersenjata seperti meriam besar. Kemudian ada ilmu dan pengetahuan dan pendidikan. Selanjutnya ekonomi dan perdagangan pada saat itu menguasai jalur perdagangan penting antara Asia dan Eropa. Kemudian ada arsitektur dan seni. Keagamaan menjadi pelindung dunia Islam selama berabad-abad. Kemudian menjaga dan mengembangkan kata-kata suci Mekah dan Madinah. Yang terakhir yaitu wilayah kekuasaan yang luas. Pada masa kesejahteraan Daulah Utsmani itu menguasai wilayah yang sangat luas meliputi Asia Barat, Asia Kecil, kemudian Eropa Tenggara, kemudian dan Afrika Utara. Kemudian ada pun tokoh-tokoh Daulah Utsmani yang pertama Osman I, Orhan Ghazi, Mulla Sahu, Mehmed II Al-Fatih, Sulaiman Al-Kanuri, yang terakhir yaitu Sokolu Mehmed Pasha. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 2. Nah, ada tanggapan nggak nih dari kelompok 1 dan kelompok 3 tentang hasil kerja dari kelompok 2? Tanggapannya bagaimana? Apakah ini sudah cukup jelas atau kurang jelas? Menurut saya sudah jelas dan sangat bagus. Berarti mudah dipahami ya mind mapping yang telah dikerjakan ini. Oke. Selanjutnya dari kelompok 1 sudah siap? Dikit lagi, Bu. Oke, dikit lagi. Sudah, Bu. Sudah dikirim.
Oke, ini ialah mind mapping dari kelompok 1. Oh, kreatif banget. Masya Allah. Keren ya, ini malahan ditulis tangan langsung. Ya, Bu. Boleh silakan dijelaskan terlebih dahulu apa maksud dari yang dibuat ini? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari kelompok kami, yaitu persaingan Daulah Utsmani dengan Eropa, di mana itu ada bidang politik dan militer, bidang ekonomi, bidang agama, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak persaingan, serta contoh peristiwa. Jadi kesimpulannya yaitu antara Daulah Utsmani dan Eropa ini terjadi dalam berbagai bidang persaingan, serta mendorong bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru, melakukan penjelajahan samudra, dan akhirnya menguasai banyak wilayah di dunia. Oke, keren sekali. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu ke kelompok 1. Nah, ada tanggapan dari kelompok 2 atau kelompok 3? Boleh tanggapannya dari kelompok 2? Dalam itu sudah bagus, Bu. Mappingnya jelas penjelasannya. Cuman menurut saya itu bagian apa? kurang fotonya misal gitu, Bu. Berarti terlalu kurang polos ilustrasinya ya. Iya, ilustrasinya kurang menarik. Boleh menjadi catatan untuk kelompok 1 ya. Ya, Bu. Nah, secara materi ini kita kelompok 1 telah menghadirkan ide baru bahwa Daulah Utsmani dengan Eropa ini mengalami persaingan, dan pada akhirnya di masa kemundurannya Daulah Utsmani itu mengalami kemunduran karena telah bersaing dengan bangsa Eropa. Nah, dari ini semua, yang telah kita pelajari, hikmah apa yang kira-kira bisa diambil dari Daulah Utsmani ini, baik dari masa kepemimpinannya, dari pendirinya, dari masa kemajuannya atau kejayaannya hingga kemundurannya. Ada yang bisa menjawab? Oke, sepertinya baik semua ya. Jadi Permisi Bu, nak ke WC dulu. oke, boleh. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut saja ke hikmahnya yang bisa kita ambil. Nah, jadi hikmah atau hal yang bisa kita teladani dari Daulah Utsmani ini sebenarnya ada banyak sekali. Mulai dari kita semangat belajar. Kenapa kita harus semangat belajar? Karena dengan semangat belajar maka kita akan mencapai kejayaan. Kemudian dengan disiplin dan kerja keras. Disiplin dan kerja keras ini bisa membawa kita ke hal-hal yang baik, dan itu membiasakan diri kita untuk terus maju. Kemudian persatuan umat. Jadi dengan adanya persatuan umat, ketika kita misalnya kita menjadi pemimpin, kita mempersatukan umat, kita mengatur mereka, itu merupakan langkah